Audio Jungle. Jadi Nabi itu begitu. Saya dulu ya mikir kenapa sih Nabi harus paling ganteng, paling bernasab. Tak angen-angen ini saking baiknya Allah, karena Allah ingin selain Nabi ini orang pilihan supaya umat ini terhormat kan. Oh senang Kang di Nabi ganteng. Yo gagah. Terus punya kultur yang baik. Kultur yang baik misalnya ditandai minimal yang kita kenal, tidak waladus zina. Ya tidak waladus zina. Sehingga Mbah Mun sering cerita ke saya. Kitab Madaih ini kata Mbah Mun, kitab Madaih itu macam-macam. Ono sing khas ilmiah, yaitu arbar janji. Ono sing khas isak brontoning pangeran, yaitu Dibak dan Simtud Duror. Dan beliau begitu ta'aluk sama kitab berjanji, kitab Simtud Duror, ya kitab Dibak. Saya kemarin baca Dibak puasa, juga baca. Saman perhatikan ketika ulama dulu memuji Nabi. Di antara pujian yang disebut apa? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Kan dimulai apa? Hafizul ilahu karomatal li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Allah menjaga harga dirinya Rasulullah SAW dimulai. Sayyid Abdullah enggak pernah zina, Sayyid Abdul Muthalib enggak pernah zina, Sayyid Hashim enggak pernah zina. Karena betapa buruknya kita kalau punya nabi dari nasab yang tidak benar. Maka pujian pertama yang dilantunkan apa? Tarokus sifah. Mereka meninggalkan perzinahan. Falam yusibhum aruhu. Maka babanya Nabi itu tidak ada ceritanya yang mau berbuat zina. Min adami wa ila abihi. Dimulai dari Nabi Adam. Karena keren punya pemimpin. Bapaknya jelas, mbahnya jelas, buyutnya jelas. Saratun saronu nubuati fi asari rihurohimul bahiyah. Itu begitu. Akhlaknya juga gitu. Gak ada Nabi kok medit. Pusing kan gitu Nabi medit. Pusing. Terus punya Nabi goblok, ya pusing kan. Makanya Nabi itu harus fatona, harus apa? Cerdas. Misalnya di Nabi sekolah atau munggah kan pusing. Terus jadi Nabi kue sing ranking. Iya sekolahnya pinter aku kok. Wong jadi kiai saja kalau ketemu temannya pusing. Karena temannya menangin aku sekolah atau munggah itu saja sudah pusing. Makanya jangan pernah jadi kiai ketika kiai kamu masih hidup itu menangi goblokmu itu. Wah itu masalah itu kan. Wong kok kanca kiai ketemu kanca pengapesan. Kok iso ngorek muin. Wong dhisik maca jurumiyah sering ditek itu ada masalah kan. Makanya terus akhirnya dukun berkode apa ngiyai masalah jalan pintas. Ini saya cerita, sehingga Nabi itu mesti dari gen terbaik. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunalismi. Allah menjaga harga diri Nabi itu tidak mulai Nabi Muhammad, itu dimulai dari Nabi Adam. Begitu juga menyangkut ibunya, terus begitu. Jadi gak ada penjagaan sesempurna kayak Allah menjaga kekasihnya Rasulullah SAW. Tapi sekarang itu memang zaman fitnah ya macam-macam. Orang baca Dibak dikatakan fitnah. Saya bilang, andai kan Dibak kamu baca pakai bahasa Indonesia, itu saya yakin tidak ada yang bilang fitnah. Karena itu buku sejarah. Berhubung mbok waca ndermemel koyok mantra. Lah iku sing mari akhire darani bid'ah. Coba kalau kamu baca bahasa Indonesia di depan orang yang biasa darani itu bid'ah. Nah, kamu baca aja. Baca. Baca yang apa? Di sini biasanya Dibak apa berjanji? Simtud Duror apa saja saya hafal insyaallah. Enggak yang terkenal saja. Berjanji apa? Apa? Al berjanji misalnya dimulai dari apa? Yang mulai wabaktu ya. Wabaktu faqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu kan kalau ditulis bahasa Indonesia ya, ketahuilah bahwa Muhammad putranya Sayyid Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah itu punya bapak namanya Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Sayyid Abdul Muthalib itu nama lainnya adalah Syaibah. Kila itu ketika beliau lahir sudah beruban. Syaibatul Hamdi, orang beruban yang sering baca tahmid, baca Alhamdulillah. Sehingga dulu Ka'bah itu kalau menuju ke Ka'bah ada namanya Babu Bani Syaibah. Kalau kamu ngaji fikih kesunatan masuk apa? Masjid Haram dari Babu Bani Syaibah itu nama lain dari Sayyid Abdul
Muthalib. Wasmu Syaibatul Hamdi. Kenapa dikatakan Al-Hamdi? Humidat hisaluhus saniyah. Beliau punya perilaku-perilaku yang sangat terpuji. Di antara yang paling masyhur adalah ketika penduduk Mekah kesulitan nyari air, beliau munajat terus sama Allah sampai mimpi dingertikan lagi oleh Allah tempat Zam-Zam. Apa tempat Zam-Zam? Akhirnya beliau ngeduk lagi. Makanya Zam-Zam itu dinisbatkan ke Abdul Muthalib. Padahal Zam-Zam tentu mulai Nabi Ismail. Paham ya? Tapi di bab tertentu disebutkan Abdul Muthalib. Makanya masyhur wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi Abdul Muthalib itu punya gelar waman hafarobi rozam-zama. Wahai orang yang menggali lagi sumur apa? Zam-Zam. Jadi beliau itu intinya itu lama sekali penduduk Mekah itu sudah kehilangan Zam-Zam. Abdul Muthalib munajat. Akhirnya karena beliau min dzurriyyati Ibrahim dingertikan Zam-Zam. Makanya kata Alfiyah apa? Wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar. Sudah kita terjemah saja. Abdul Muthalib nama lainnya adalah Syaibatul Hamdi, orang tua yang selalu muji Allah. Kenapa terpuji? Karena semua perilakunya termuji. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat hisaluhus saniyah. Ibnu Hashim. Ya terus begitu. Ladikan itu kamu tulis dengan bahasa Indonesia. Kamu kasihkan orang yang biasa membid'ahkan tiba atau berjanji. Wah bagus ini buku sejarah. Tapi setelah kamu baca Arabnya, kenapa jadi bid'ah? Itu yang salah itu dua-duanya menurut saya. Yang dengarin nggak paham, yang baca kayak jimat. Karena yang nggak paham terus, Allah, apa maksudnya nggak jelas. Ya sama-sama nggak jelas itu akhirnya berakibat nggak jelas juga kan. Makanya saya mohon niru kayak Habib-Habib Yaman tuh. Kalau baca berjanji itu diam semua. Karena paham, do nangis. Yang baca yang nangis. Nangis paham, bukan nangisi nasibnya enggak. Jangan gak cerita Mbah Mun pernah cerita di sekolah khotib GR gede rumongso. Ini cerita Mbah Mun ya cerita kiai lah, banyak cerita itu masyhur. Barang ono ada wong desa ku wah dikira khotib khotbah sukses. Bertakoi wah khotbahku sukses. Mboten kula eling jenengan eling wedhus kula sing ilang. Dadi wonge malah dimiripno. Oh mangkelnya khotibnya wah semong di padano. Jadi nangisnya itu enggak bener.